Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam hangat dan salam semangat untuk mahasiswa semua. Semoga dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Evitra Mkom, dosen prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini kita akan menjelaskan untuk perkuliahan pertemuan kedua kita untuk mata kuliah basis data mahasiswa prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi untuk materi model relasional basis data. Nah, apa itu model relasional basis data ya? Sebelum saya jelaskan untuk materi pertemuan perkuliahan kedua ini, saya ingatkan kembali pada video sebelumnya ya, kita sudah belajar dan sudah saya jelaskan untuk pengantar basis data, yaitu apa itu basis data, sistem basis data, kemudian tujuan dan manfaat basis data itu untuk apa, kemudian penerapannya, setelah itu komponen apa saja yang dibutuhkan untuk basis data ini, kemudian bagaimana dasar untuk menggunakan basis data, dan yang terakhir berapa dan apa tingkatan aplikasi basis data tersebut. Nah, sebelum saya mulai untuk penjelasan model relasional basis data ini, saya berharap mahasiswa, khususnya mahasiswa saya, untuk tetap fokus ya, untuk menyimak penjelasan yang akan saya sampaikan dengan fokus ya, dan simak sampai selesai. Dan di akhir perkuliahan, di akhir sesi video ini, sesi penjelas ini, ada tugas yang harus diselesaikan. Oke, langsung saja. Apa itu model relasional basis data? Di sini kita lihat gambar ya. Ada 3 bagian ya modelnya. Model basis data itu yang pertama ada model hierarki, kemudian ada basis jaringan, kemudian yang ketiga adalah basis data relasi. Nah, sebelum kita bahas ketiga ini, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu model relasional basis data. Oke, langsung saja. Di sini dikatakan ya, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, itu yang saya katakan di materi pertama ya. Konsep dasar basis data itu ada tabel terdiri dari record dan field atau kolom dan baris. Nah, itu dasarnya ya. Kemudian model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan bentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Di dalam sistem yang kita buat yaitu menggunakan nanti ada namanya DBMS, data manajemen DBM, database management system ya. Nah, di situ. Nah, itu definisi dari model relational basis data. Nah, sekarang pembagian model tersebut ada 3. Yang pertama, bentuknya adalah bentuk data hierarki ya. Basis data hierarki ini seperti struktur organisasi ya, berbentuk struktur data tree ya, begitu. Dan yang kedua adalah basis data jaringan. Nah, model ini menyusun record dalam bentuk graph ya, kurang lebih sama, cuman dia ada penambahan seperti di sini ada keterkaitan jaringannya ya. Nah, beginilah bentuknya ya. Tetapi saat ini yang sering dipakai dan banyak digunakan ya, itu adalah model data basis data relasi, yaitu model database yang saling ada hubungannya antara data
dipresentasikan oleh sejumlah tabel. Jadi ada beberapa tabel di dalam satu database ya, dia saling terrelasikan dengan ketentuan ada kode unik ya, atau yang disebut dengan juga primary key. Jadi di sini kita di dalam pembelajaran kita ke depan kita akan menggunakan basis data relasi ya, menggunakan software DBMS-nya ya. Tapi sebelum itu ya, kita harus mengetahui untuk basis data relasi ini bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini yang saya katakan basis data itu terdiri dari tabel-tabel. Di sini ada tabel mahasiswa. Ingat ya, ini tabel mahasiswa, ini tabel nilai, ini tabel mata kuliah. Nah, diibaratkan kalau lebih sederhananya ya, database itu sebagai rumah ya. Kemudian tabel ini adalah kamar-kamarnya ya. Kemudian kamar-kamar itu nanti bisa terdiri dari tempat-tempat tempat kita nyimpan barang ya. Jadi atau diibaratkan sebuah lemari, database-nya lemari, kemudian di dalam lemari itu ada laci-laci yang diisi dengan barang-barang tertentu. Laci-laci tersebut bisa dikategorikan tabel ya. Nah, sekarang adalah ini saya contohkan, ini database-nya adalah data, kita buat nama saja ya, database akademik misalkan. Di situ ada nanti data mahasiswa, data nilai, dan data mata kuliah. Data tersebut kita namakan dengan tabel. Tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel mata kuliah. Nah, di mana bentuk relasinya? Di sini ada kolom dan baris. Di sini ada name ya di kolomnya ya. Nah, di name ini, name nama, alamat, itu dinamakan atribut, sedangkan mahasiswa ini dinamakan entitas. Saya ulangi lagi ya. Jika tabel nilai, name ini dinamakan ada atribut, kode MK, nilai angka, nilai huruf, itu atribut namanya. Untuk tabel nilai dinamakan entitas. Nah, begitu juga dengan tabel mata kuliah. Kode MK, mata kuliah, SKS itu atribut, dan tabel mata kuliah adalah entitas. Jadi kita tentukan dulu entitasnya, kemudian kita apa saja atributnya. Nah, di sini kita sudah buat nih, untuk tabel mahasiswa atributnya adalah name. Kemudian nanti karena ini materinya data relasi, ini ada hubungannya antara kode unik tadi ya, sehingga bisa dipresentasikan oleh sejumlah tabel masing-masing. Di sini name, nama, name, nilai. Jadi kalau seandainya kita ingin kemudian di sini ada kode MK, ada kode mata kuliah. Jadi dari tabel ini kita bisa nanti menampilkan misalkan IPK misalkan, bisa, berarti kita ambil dari tabel mahasiswa, kemudian ada tabel nama mata kuliahnya apa berdasarkan kode mata kuliah, kemudian nilainya apa berdasarkan kode mata kuliah. Nah, jadi yang saya buat garis merah ini ada bintangnya adalah nama unik yang bisa kita lakukan presentasikan untuk menghasilkan data sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang dinamakan basis data relasi. Nah, itu ya. Nah, untuk sementara ya, nanti kita belajar secara ditulis ya. Silakan kita rancang ya struktur tabel ini seperti ini ya kira-kira. Nah, misalkan terkait dengan data akademik itu ada contohnya, ada tabel mahasiswa.
Nah, kemudian kita tentukanlah atributnya, ya. Atributnya apa? Mungkin di sana ini ada contoh sampai halaman ya. Ada NIM, ada nama, ada alamat, bisa saja tanggal lahir, ya, nomor HP, email dan sebagainya. Nah, ini kita tentukan atributnya, ya. Untuk datanya nanti kita isi, ya. Ini untuk rancangannya, ya. Kemudian untuk menentukan TV untuk set record data ini, ya, kira-kira seperti ini, ya. File name-nya, kemudian ada data TV, ada len. Untuk file name adalah nama atribut, ya, nama atribut. Kemudian data TV adalah ini gunanya ketika kita akan mengimplementasikan pembuatan database data ini ke database menggunakan DBMS. Dalam hal ini software, yaitu kita akan menggunakan MySQL. Nah, jadi dia ada tipe datanya, ada tipe data huruf dan tipe data angka dan lain-lain, ya, disesuaikan. Nah, kemudian len ini adalah jumlah panjang karakter, ya, karakter yang akan ditampung dari jumlah file name ini, ya. Di sini misalkan name saya buat data tipenya char, ya. Boleh misalkan len-nya panjangnya 10 karakter, ya, begitu. Kemudian misalkan nama varchar ini adalah tipe data huruf juga, ya. Ini saya buat misalkan karakternya, kalau seandainya namanya tidak begitu panjang, kira-kira 35 karakter cukup, atau mau lebih juga tidak jadi masalah. Misalnya namanya panjang, ya, boleh. Kemudian alamat bisa varchar, boleh dipanjangkan, misalkan kira-kira butuh 100 karakter, ya, untuk mengisi kolom alamat. Itu juga bisa kita tentukan dan lain-lain. Nah, begitu. Ini contoh dari database akademik dan tabel mahasiswa. Entitasnya adalah mahasiswa, kemudian dijadikan tabel, kemudian atributnya adalah NIM, nama, alamat, dan lain-lain. Ini contoh. Ini cara merancang struktur tabel, ya. Ini cara merancang struktur tabel sebelum kita membuat database di DBMS atau di MySQL-nya. Itu untuk mempermudah supaya kita lebih mudah untuk membuat database di database system, itu, ya. Jadi kalau seandainya ada 3 tabel, ya, kita buat aja nanti misalkan name kode MK, nilai angka, name-nya misalkan char, panjangnya berapa, kode mata kuliahnya apa, tipe datanya, kemudian nilainya apa. Nilainya ada integer, ya, ada float, ya. Nah, jadi silakan juga cari juga informasi mengenai tipe-tipe data, ya, di mata kuliah dasar pemrograman. Untuk ini sudah disampaikan mungkin tipe-tipe datanya. Coba dibuka kembali untuk pembelajarannya. Oke, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk rancangan struktur tabel. Nah, contoh lagi, misalkan kita akan merancang database tentang penjualan misalkan. Nah, kita bayangkan saja, ya, atau kita lakukan survei, kira-kira misalkan penjualan di minimarket, gitu, ya. Dia butuh nama database-nya berarti database minimarket atau database penjualan, namanya begitu. Kira-kira entitas apa saja yang dibutuhkan? Pertama, misalkan entitas tersebut bisa kita jadikan tabel, ya, sebagai data. Pertama, misalkan di minimarket itu ada namanya data barang. Nah, data barang itu kita buat atributnya. Bisa dimulai dari kode barang, nama barang, harga misalkan, ya, stoknya berapa, itu bisa. Kemudian kita tentukan lagi misalkan entitas dari
misalkan pelanggan. Di situ bisa kita buat kode pelanggan, nama pelanggan, ya, alamat pelanggan, nomor HP dan bla bla. Itu juga bisa kita rancang, ya. Nah, sebagai informasi ya, database ini sangat penting sekali kita pelajari ya. Ini dasarnya sekali. Semoga bisa dari dasar ini kita bisa nanti tahap demi tahap kita bisa mempelajari database yang begitu kompleks ya, yang besar ya. Nah, itu untuk rancangan struktur tabel. Nah, kemudian keuntungan untuk model data relasi ini, yang pertama bentuknya sederhana, yang kedua mudah melakukan berbagai operasi query ya ketika kita jadikan database kita di database system. Query yang dimaksud diantaranya ada insert, update, edit, dan delete. Nah, itu terkait dengan ada yang saya katakan yang pertemuan pertama itu ada MySQL, di situ ada DDL, kemudian ada apa? Ada DCL ya. Kemudian untuk insert, delete, update itu terdapat di DML ya, data manipulation language. Nah, nanti untuk jelasnya ya, apa itu insert, apa itu delete, apa itu buat database, buat tabel, itu kita akan praktekkan menggunakan MySQL ya. Dengan catatan silakan diinstal dulu server database-nya ya, lokal. Kita akan menggunakan SAM. Harapannya sudah diinstal ya. Nah, itu. Dan yang terakhir ya, karena nanti kalau tidak begitu paham ya mengenai rancangan struktur tabel ini untuk pertama kali ini, boleh dibuat di komentar di YouTube di bawah deskripsi ya. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sangat sederhana saya buat ya. Tujuannya itu tadi, semoga bisa dipahami. Kemudian tugasnya adalah buat contoh latihan ya, sederhana database. Buat nama database-nya apa, terdiri dari minimal 3 tabel, tulis tangan di kertas double folio, lalu di-scan jadikan PDF. Nah, contohnya ini ya. Jadi buat nama database-nya apa, terdiri dari 3 tabel, bentuknya tabel 1 seperti ini kira-kira ya. Datanya silakan diisi juga boleh 5 ini atau lebih boleh, silakan ya. Nah, isi datanya secara benar karena nanti data ini akan kita gunakan untuk praktikum kita. Nah, ini contohnya. Jadi buat contoh sederhana sebuah database, beri namanya, kemudian terdiri dari minimal 3 tabel, lebih boleh tulis tangan di kertas double folio ya, kemudian di-scan-kan jadikan PDF. Untuk informasi pengiriman tugasnya silakan lihat di sistem Spidol khusus mahasiswa prodi sistem informasi. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk penjelasan materi pertemuan kedua ini untuk model relasional basis data. Untuk artikelnya atau modulnya ya bisa diakses di sini, sudah saya tulis juga di cerita dosen ya. Kemudian di sini ketik saja basis data ya. Pertemuan 2 ya, basis data bab 2. Di sini saya sudah tuliskan juga ya, silakan dibaca saja. Nah, ya, kemudian contohnya ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ya. Lebih dan kurang sama. Mudah-mudahan ini
sangat membantu untuk mahasiswa saya dalam memahami ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini, dan mudah-mudahan ke depan materi selanjutnya bisa lebih mudah kita pahami berkat dengan pahamnya materi sebelumnya ini. Oke, sekian, terima kasih. Salam untuk semua. Sampai jumpa kembali di penjelasan perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.